Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Bangga Kencana. Hari ini bersama saya Cini Nur Khalifah Siti Aryani sebagai host. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Erianto tentunya, teman-teman. Mungkin Pak Erianto boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Halo, saya Erianto, penyuluh keluarga berencana Provinsi Bengkulu, dan pada edisi kali ini edisi khusus ya, bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional, di mana seluruh Indonesia pada hari ini memperingati Hari Keluarga Nasional, di mana momentum ini mudah-mudahan meningkatkan semangat kita untuk membangun keluarga yang lebih bahagia dan sejahtera tentunya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Iya. Baik, kita langsung saja ya Pak ya. Iya, oke. Berkenaan dengan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini kan identik dengan keluarga ya Pak. Iya, benar. Kenapa keluarga ini sering disebut sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang berkualitas nih Pak Eri? Oke, baik teman-teman sekalian, pertanyaan yang cukup bagus ya. Oke. Kita ketahui bahwa keluarga itu adalah sebagai unit terkecil yang pertama yang membentuk karakter anak-anak. Jadi teman-teman sekalian, tentu kita paham bahwa akan menjadi apa seseorang itu sangat tergantung dari keluarga mana ia dilahirkan. Oleh karenanya bahwa posisi orang tua di dalam keluarga itu sangat menentukan bahwa nantinya anak akan menjadi apa. Oleh sebab itu pada edisi khusus kali ini kita akan mengupas tuntas tentang 8 fungsi keluarga yang akan menentukan keluarga itu sukses atau tidak, sangat bergantung dari penerapan 8 fungsi keluarga ini. Wah, kalau dilihat dari materi hari ini sangat menarik sekali ya teman-teman, yaitu tentang 8 fungsi keluarga nih ya Pak ya. Saya juga sempat dengar nih Pak berseliweran tentang 8 fungsi keluarga. Mungkin teman-teman juga di rumah udah sering nih Pak dengar, mungkin lihat dari flyer-flyer. Mungkin dari Pak Eri sendiri bisa menjelaskan nih Pak secara singkat, padat dan jelas nih Pak terkait materi 8 fungsi keluarga ini. Oke, baik teman-teman, mungkin sudah sering ya mendengar istilah 8 fungsi keluarga ya. Bahkan untuk teman-teman kader di lapangan, saya rasa istilah ini tidak asing lagi ya teman-teman ya. Tidak asing lagi. Karena ini ya, merupakan bagian dari materi yang tidak terpisahkan dari teman-teman pendamping ya, tim pendamping keluarga di desa. Nah teman-teman, seyogianya keluarga itu harus memiliki 8 fungsi. Yang pertama adalah fungsi keagamaan, yang kedua adalah memiliki fungsi sosial budaya, dan keluarga juga harus memiliki fungsi cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta pembinaan lingkungan. Di mana 8 fungsi ini ketika keluarga ingin bahagia maka harus dilakukan dan dipraktekkan. Jadi begitu Mbak Sini. Oke, singkat, padat dan jelas sekali ya teman-teman. Nah, menurut Bapak sendiri nih, fungsi keluarga mana yang menjadi pondasi utama sehingga fungsi-fungsi lainnya ini dapat berjalan dengan baik? Kan itu tadi ada 8 ya Pak. Iya, mungkin benar salah banget. satunya ada mungkin ya. Iya. Saya sepakat bahwa semua fungsi itu penting, tetapi akan ada fungsi yang lebih penting dari beberapa fungsi keluarga yang ada ya, yaitu adalah fungsi keagamaan. Kenapa tuh Pak? Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa tuh? Karena begini, dasar ya membentuk moral, etika, kemudian karakter anak itu berasal dari nilai-nilai agama. Agama apapun. Karena kenapa? Sesungguhnya agama manapun itu pasti mengajarkan kebaikan. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau aliran kepercayaan, semuanya mengarah kepada nilai-nilai kebaikan. Nah, inilah sangat krusialnya. Fungsi ini harus ditanamkan oleh orang tua ketika menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang baik. Begitu. Nih kan Pak, berarti di sini peran orang tua juga penting ya Pak ya dalam menerapkan 8 fungsi
fungsi Sangat krusial, keluarga. Nah, ya. gimana Pak kalau misal orang tuanya ini sibuk bekerja? Kan banyak nih orang tua merasa sulit membagi waktu dengan keluarganya. Kemudian bagaimana agar fungsi agama ini tadi tetap berjalan sebagaimana mestinya? Teman-teman semua keluarga di Indonesia ya, pasti mereka memiliki kesibukan masing-masing. Akan tetapi komitmen keluarga dalam membangun kebersamaan dan membangun komunikasi itu adalah hal penting yang niscaya yang harus diperhatikan oleh keluarga. Benar. Karena kenapa? Bahwa kedua dimensi ini itu sangat dibutuhkan ketika kita ingin membangun sebuah keluarga yang berbasiskan kasih sayang, yang berbasiskan cinta. Cinta itu harus diwujudkan, harus diaktualisasikan dalam bentuk kebersamaan, kemudian komunikasi yang hangat, kemudian penghargaan, perhatian, itu semua harus dirangkum menjadi satu, bahwa bahasa keluarga adalah bahasa kasih sayang dan bahasa cinta. Oke. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman di rumah harusnya sudah bisa memahami ya dari fungsi 8 fungsi keluarga ini tadi ya. Benar Pak, banget Mbak Cindy. Oke. Seperti di era digital seperti sekarang ini Pak, kan banyak sekali nih tantangan keluarga semakin kompleks. Nah, bagaimana penerapan fungsi perlindungan agar anak kita itu tetap aman Pak? Oke. Di sini bahwa keluarga itu harus mendampingi ya. Keluarga harus mempunyai fungsi proteksi dan pengawasan. Makanya keluarga ya ketika memutuskan memberikan gadget kepada anak-anak ya, keluarga ayah dalam hal ini adalah ayah dan ibu harus memberi pembekalan kepada anak atau literasi media sosial. Agar apa? Anak-anak dalam mengakses media itu benar-benar adalah hal yang positif yang diakses. Kemudian juga sebelum memutuskan memberikan gadget, orang tua juga harus memberikan edukasi ya mengenai bahaya pornografi, misalnya penipuan digital. Itu adalah salah satu ya dampak dari penggunaan media sosial yang tidak ada literasi ya itu. Jadi begitu Mbak. Nah, jadi teman-teman berarti perlindungan saat ini bukan hanya menjaga anak di dunia nyata, tetapi di dunia maya juga perlu ya Pak ya. Benar banget. Karena kita lihat akhir-akhir ini ya ada beberapa kasus yang menyedihkan yang terjadi. Itu semua karena kurangnya literasi bermedia sosial dan kurangnya juga edukasi dan pengawasan dari orang tua. Gitu. Nah Pak, tadi saya sempat mendengar nih Pak tentang salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi reproduksi. Nah dari Pak Eri sendiri nih, apakah ada makna dan fungsi ini dalam mewujudkan keluarga kecil yang aman dan sejahtera Pak? Oke, baik. Bahwa fungsi reproduksi adalah merencanakan kehidupan ya, berkeluarga secara bertanggung jawab. Itu salah satunya adalah merencanakan jumlah anak ya, kemudian mengatur jarak kelahiran, kemudian menjaga kesehatan ibu dan anak, serta memastikan setiap anak mendapatkan perhatian, pendidikan dan kasih sayang. Artinya bahwa fungsi reproduksi ini adalah harus ada rencana untuk nanti anak ini akan seperti apa. Kemudian juga harus ada rencana bagaimana pengelolaan dan pendidikan, termasuk juga perhatian dan kasih sayang, karena semua itu adalah menjadi sebuah kekuatan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oke, jadi keluarga kecil ini bukan hanya sekedar memiliki sedikit anak ya Pak ya, tetapi memastikan setiap anak ini tumbuh dengan kualitas hidup yang baik dan layak. Ya. Oke. Ya, anak sedikit ya kalau tidak diperhatikan, tidak direncanakan, itu juga tidak menjamin keluarga itu bisa bahagia. Oke, benar sekali itu Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana penerapan fungsi ekonomi nih Pak? Kan kebanyakan nih masalah ekonomi nih ya Pak ya, dibahas ya. Bagaimana penerapan fungsi ekonomi ini agar keluarga kita itu tetap sejahtera meskipun kondisi ekonomi sedang berubah. Seperti sekarang ini kayaknya lagi musim susah ya Pak ya.
Oke, fungsi ekonomi adalah fungsi yang krusial karena ini juga menyangkut nanti bagaimana keluarga itu membuat perencanaan keuangan, kemudian keluarga juga harus mempunyai literasi pengetahuan yang baik tentang kebutuhan dan keinginan, bagaimana membiasakan menabung, kemudian memiliki dana darurat, serta mengajarkan anak menghargai uang. Kenapa ini harus dilakukan, teman-teman dimanapun Anda berada, bahwa perencanaan keuangan itu sangat penting. Karena tanpa perencanaan dengan baik, ya keluarga itu tidak bisa mengatur ekonomi dan mengatur arah pertumbuhan ekonomi dengan baik. Begitu. Benar sekali. Jadi dari jawaban Pak Eri ini tadi ya teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa pesan mengelola keuangan dengan bijak ternyata merupakan bagian dari pendidikan karakter dalam keluarga ya Pak ya. Itu juga harus ditanamkan dari sejak kecil. Iya, benar banget. Oke. Selanjutnya nih Pak, mengapa fungsi sosialisasi dan pendidikan disebut sebagai investasi jangka panjang bagi keluarga nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Cindy. Keluarga merupakan sekolah pertama ya bagi anak. Jadi di sini orang tua mengajarkan disiplin, kemudian tanggung jawab, kejujuran, empati, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, nilai-nilai tersebut akan menjadi baik ya ketika orang tua menanamkannya secara kontinu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa keluarga itu mempunyai tanggung jawab pertama dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ayah dan ibunya paling bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya pendidikan sebelum anak itu masuk sekolah, sehingga bisa dikatakan bahwa keluarga ini adalah pondasi pendidikannya itu mulai dari rumah. Oke, jadi artinya pendidikan karakter ini tidak bisa kita serahkan sepenuhnya ke sekolah. Benar ya Pak banget, ya. Jadi karena fondasinya ini tadi dibangun dari rumahnya itu sendiri. Oke, itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya nih Pak. Seringkali kan fungsi pembinaan lingkungan itu tadi dianggap kurang penting ya kan Pak, kayak disepelekan gitu. Padahal apa sih sebenarnya dampaknya jika fungsi ini kita terapkan dengan baik dan bijak? Nah, fungsi lingkungan ini adalah menjaga anak-anak ya untuk peka terhadap lingkungannya. Untuk mereka mempunyai disiplin dalam hal menjaga kebersihan lingkungan ya. Salah satu contohnya adalah anak-anak mempunyai skill dan keterampilan dalam memilih-milih sampah ya. Jadi ketika membuang sampah itu mereka sudah bisa membedakan mana sampah yang organik dan yang non-organik. Kemudian juga ini juga memberi edukasi kepada anak-anak agar mereka mempunyai pergerakan pertama untuk menghemat energi, kemudian menanam pohon, serta aktif dalam kegiatan gotong royong. Nah, tentu dengan ini semua akan membentuk keluarga yang peduli terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan sosial di masyarakat. Jadi begitu. Wah, teman-teman, ternyata kepedulian terhadap lingkungan ini yang tadinya menurut kita disepelekan ternyata juga merupakan bentuk pendidikan karakter yang dapat diwariskan kepada anak-anak sejak usia dini ya Pak ya. Oke, mantap sekali nih Pak Eri dari beberapa jawabannya mantap semua. Mungkin dari Pak Eri ada kalimat penutup nih Pak ya, terakhir apa pesan Bapak kepada masyarakat agar mampu menerapkan 8 fungsi keluarga ini tadi secara konsisten nih Pak? Oke, baik. Terima kasih teman-teman dalam momentum yang sangat penting hari ini dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional yang 33 di seluruh Indonesia. Ada beberapa tips ya, ada beberapa catatan yang mesti teman-teman pahami dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pertama, pastikan 8 fungsi keluarga tadi sudah diterapkan dengan baik tanpa harus meninggalkan salah satu fungsinya. Itu pastikan komplit ya, itu paket komplit. Yang kedua adalah di era digital ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah memberikan literasi terhadap penggunaan media sosial ya. Yang kedua adalah orang tua harus bijak dalam
Pertama, mengawasi perilaku dan mengawasi jejak digital anak-anak, sehingga ini akan mempermudah orang tua dalam menerapkan 8 fungsi keluarga. Oke, wah sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang Benar dilakukan banget. secara konsisten ya Pak ya, dari di dalam benar rumah itu banget. sendiri. Oke. Jadi ketika setiap keluarga menjalankan 8 fungsi keluarga dengan baik, maka kita turut menciptakan masyarakat yang lebih sehat, harmonis dan berkualitas ya Pak ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara ya Pak ya. Iya. Itu tadi adalah pesan penutup untuk edisi Hari Keluarga Nasional yang ke-33 pada hari ini. Saya Cindy Nur Khalifah Siti Aryani sebagai host pamit undur diri. Dan saya Erianto sebagai narasumber pada siang hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.